Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Ketemu lagi dengan saya Tamrin di channel Arya Satria 88. Ditemani teman kita atau bro kita ini Anang Wiono. Anang Wiono. Dari mana? Dari Madiun, Pak. Dari Madiun, Jawa Timur. Wah, jauh sekali nih, Onjo. Cari duit, merantau bro. Halo. Oke, teman-teman. Di sini kita santai ya, ngobrol santai. Kita akan menjelaskan sedikit atau mereview tentang Hino 700 Propia Jetway ya, yaitu menggunakan transmisi otomatis. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya untuk transmission automatic manualnya, baiknya di sini saya akan jelaskan dulu untuk tipe dan mesin yang ada pada unit ini. Itu untuk tipenya sendiri ini dia Hino 700 ZY. Jadi Hino 700 ZY ZF Astronic. Itu untuk yang matic ya, Astronic. Terus di pintunya itu ada emblem 5041. Nah, yang jadi pertanyaan banyak menanyakan, apa itu 5041? Jadi 50 itu menurut di Hino, 50 itu gross vehicle weight. Jadi GPW-nya ya 50 ton. Nah, sedangkan untuk 41 itu 410 PS tenaganya. Jadi kebanyakan pabrikan Jepang, asal Jepang itu menggunakan PS bukan HP, horsepower. Sedangkan perbedaan horsepower dengan HP ini ya sekitar 0,1 sampai 0,2% ya perbedaannya. Jadi misalkan 1 PS itu sama dengan 0,9 horsepower. Begitupun juga sebaliknya. Nah, untuk mesinnya itu kubikasinya atau cc-nya itu 12.900 sekian. Jadi kita bulatkan 13.000. Untuk outputnya itu maksimal outputnya ya itu 410 PS. Terus torsinya itu 204 kcg. Nah, itu ya konco-konco sedikit penjelasan tentang unit ini. Oke. Bro Anang, silahkan, ada yang mau ditanya-tanyakan tentang Hinomatic ini? Sebenarnya ini banyak loh bro saya tanyakan ini. Iya. Ini kan masih kayak apa, bisanya menyetir, belum pernah sekolah kita juga masih di bawah mereka yang sudah senior. Ini banyak masalah. Satu nih, cara menyetir tuh kayak apa bro? Oke. Maaf ya, sebelumnya kita sama-sama belajar juga. Kita baru juga di sini. Kita skill drivernya, YouTube-nya juga nggak terlalu nggak terlalu lihai. Ini cara menceternya mobil matic Hino ini seperti apa, atau sama kayak Hino yang ZW biasa yang manual itu, atau ada perbedaan tuh, tolong jelaskan biar kawan-kawan ini paham gitu lah. Oke. Bro Anang, sebenarnya di video sebelumnya, di video Arya Satria itu ada saudara kita itu Liantoro sudah menjelaskan. Sudah menjelaskan cara starter. Namun kita akan mengulang lagi ya. Kita ulang lagi, kita refresh lagi. Yang pertama kita perhatikan untuk cara men-starter, pastikan ini parking brake-nya pastikan kita terpasang. Jangan sampai di-release. Karena apabila kita rilis, otomatis ini nggak akan mau starter dia. Nggak berfungsi. Meskipun kita injak remnya. Nah, itu ya untuk yang pertama. Jadi langkah pertamanya kita injak service brake-nya ya, karena nggak ada koplingnya. Karena nggak ada koplingnya, kita injak service brake. Ini pastikan
Handle-nya tertarik lah. Ya, jangan sampai dirilis. Nah, kita putar ke ACC dulu. Nah, kita biarkan diamkan dulu. Nah, ada nanti bunyi-bunyi tek 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 tek. Nah, itu bunyi sensor ABS-nya ya. Tolong ingat ada bunyi tek tek tek. Itu harus, apalagi yang di manual itu sama. Jadi kita di posisi Di posisi ACC kuncinya itu harus dengarkan bunyi dulu sampai ada berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah. Tik tik tik. Oke. Nah, gitu. Nah, pastikan tuasnya ini di netral. Di netral. Ini harus dinetralkan. Iya. Dalam keadaan tulisan N inilah. Iya, netral. Oke. Kita lihat di sini, tapi jangan tertipu ya Mas ya. Tertipu kan maksudnya? Kayak gini. Ini posisi kita ke tengah ini di layarnya sih tetap netral. Iya. Biar kita apakan dia tidak mau di starter. Coba. Ah. Terus Pak lanjutnya kayak apa? Ah. Terus selanjutnya kita pastikan tuasnya itu berada di sebelah kanan, mentok di sebelah kanan. Nah. Karena kalaupun kita taruh di sini dia tetap di N dia. Tetap di N. Sebelum mesinnya hidup atau nyala. Di N tapi nggak bisa starter. Nggak bisa starter dia. Oh, Nah, jadi kita pastikan walaupun di sini N, kalau di sini di tengah ya tetap aja. Oke. Posisinya di D. Jadi kita harus geser ke kanan mentok. Nah, habis itu kita injak pedal remnya atau servis brake-nya, kita putar ke posisi on. Nah, jangan lupa nyalakan klakson sekali. Terus jelaskan ini apa maksudnya plus kecil, plus besar, min kecil, min besar, ini jelaskan apa itu maksudnya? Ini ya. Di sini kalau untuk plus besarnya, ini di saat kita menggunakan semi manual atau semi matic-nya ya. Semi matic-nya kita gunakan. Di sini kan ada D. Kalau di D ini posisinya di D. Nah, dia masuk di D. Nah, itu kayak mobil-mobil kecil ya, kayak mobil kecil, kayak mobil biasa kita ya, otomatis. Nah, terus kita geser lagi ke sini, ke kiri lagi. Nah, ini yang sudah semi manualnya, sudah semi maticnya, sudah semi matic. Nah, untuk kegunaannya ini yang ada plus besar, plus kecil. Untuk plus besar ini, ya ini namanya apa? Kalau untuk besar ini yang kita untuk men-skip ya, kita skip dari misalkan dari gigi gear 2 mau langsung ke 4 bisa, jadi kita langsung tekan ke 4 ke depan. Nah, jadi langsung 4, jadi mentok lah, jadi mentok dia. Itu dalam artian harus plus yang besar. Kalau ya, plus kecil, kalau plus kecil itu misalkan kita kembalikan kedua dulu ya, kita kembalikan kedua, kita kecil sedikit aja gini. Nah, dia masuknya urut ya 3. Jadi untuk yang besar itu untuk loncat. Nah, sama juga dengan ke yang minusnya. Kalau misalkan kita mau turunkan giginya, ini kecil ya. berarti ini untuk nambah, untuk mengurangi. Ya, untuk mengurangi. Gitulah. Kalau yang plus besar ini untuk menambah melompat. Nah, misalkan dari 1 ke 3. Ya. Atau misalkan ini dari 3 ke 1 bisa, ini langsung ke belakang ini. Nah, adapun untuk percepatannya, jumlah gearnya ini ada 16. 16 gearnya lah. 16 gear. Sama dengan yang manual ya, sama dengan manual tambah dengan splitter yang high low-nya itu gitu. Untuk perhitungannya. Untuk perhitungan giginya ya, untuk perhitungan giginya misalkan yang manual. Kita mulai dari 1. Berarti sama dengan 1 di manual. Nah, kalau 2 di sini, yang di manual itu 1,5. Terus 3 di sini sama dengan 2 di manual dan seterusnya sampai 16 speed. Nah, gitu, Bro Anang. Terus ini cara mundurnya kayak apa, Bung? Cara mundurnya kita pastikan ya. Pastikan unit itu berhenti dengan betul-betul berhenti. Baru kita ke netral, dari D, misalkan dari netral langsung tarik ke belakang. Oh iya. Nah, di sini R. Dan ada pun di sini ada alarmnya lah. Iya. Nah, jadi kita tahu ini mobil mau mundur. Nah, gitu. Kita kembalikan lagi ke N. Nah, ke netral. Di sini gini, Mas Anang ya. Gimana? Kalau kita mau memasukkan transmisi atau mau memasukkan giginya, mau yang drive kah, mau yang AM kah, yang manual kah, mau yang matic kah, itu pedal rem jangan sampai tidak diinjak.
Karena kalau kita tidak menginjaknya dia nggak akan masuk. Oh, berarti kayak apa sensornya itu ada di rem lagi Iya. giginya itu. Iya. Apalagi kalau parking brake-nya nggak diturunkan, nggak dinaikkan, ini nggak bakalan ini nggak bakalan masuk giginya. Lah. Nah, terus untuk ininya ada juga loh alarmnya. Misalkan kita nih lupa, ini di D, Iya. nih posisi di D. Kita buka pintunya, dia akan bunyi alarmnya, tanda bahaya. Berarti harus ditutup rapat lah. Ya harus ditutup dalam posisi gigi ini masuk. Baik dari manual atau di otomatiknya, semi otomatiknya. Jadi kita harus tutup. Tapi kalau kita netralkan, kita mati. Nah, ini untuk safety-nya juga kita. Jadi lebih canggih dari Hino-Hino yang Ya jelas. Nah, terus ini satu ini apa tombol kecil ini? Ini kiranya saya nggak tahu sama sekali fungsinya apa ini. Kok ada tulisannya? Oke. Apa ini? kita matikan dulu ya mesinnya ya. Matikan aja. Oke. Untuk slow ini, tombol slow ini ini kita pakai untuk jalan pelan atau saat kita bermanuver yang membutuhkan apa namanya itu berakselerasi itu harus pelan. Misalkan kita ada perbaikan di workshop atau misalkan di sini head tractor ya. Ini kita bicara head tractor. Bukan untuk yang ini ya. Misalkan gandengan. Kan kita mau menyambung ke trailer itu harus pelan-pelan supaya itu pas. Nah, itu fungsinya dia ini, fungsinya di slow ini. Nanti kan akan ada pemberitahunya di sini bahwa ini slow, masuk ke mode slow. Harus anu dulu ya. Harus hidup nyala mesin lah. Harus nyala mesin. Kita nyalakan lagi sekali lagi. Nah, ini harus. Nah, kita anukan slow. Kita masukkan giginya dulu. Nah, ini ada slow. Nah, ada dia timbul slow. Slow. Ini slow ini giginya sampai 5 aja. Oh, sampai 5 aja. Sampai 5 aja. Oh, ya. Tidak direkomendasikan untuk di medan berat ini ya. Tidak direkomendasikan untuk sela-sela supaya yang nikung-nikung berarti lah. Atau misalkan kita mau parkir supaya mundurnya pelan kayak gitu. Supaya nggak kebablasan. Itu. Jadi nggak direkomendasikan untuk kita tanjakan, untuk memakai tanjakan ya. Ini misalkan ya. Oke, kita matikan. Kalau kita mau membalikan ke normal, kita pijit lagi sekali lagi. Dia normal. Nah, slow, dia normal lagi. Oke. Terus ini kan Bong, ini kan semi matic. Ada berapa jenis matic atau kayak apa? Jelaskan, kita belum tahu. Oh ya. Ya, Bro Anang. Ini untuk di Indonesia ya sendiri atau di pasar dunia otomotif, matic ini ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis. Pertama ya yang untuk yang sekarang kita ini kan jelaskan ini manual, ya manual. Ini kalau untuk bahasa ininya AMT ya, automatic manual transmission. Kalau untuk biasanya ini dipakai kalau di merek-merek lain itu ya, mobil-mobil kecil kayak si Suzuki itu dia pakai AMT juga tipenya. Kalau maticnya AMT automatic. Sama di ini di Wuling. Di Wuling dia dinamakan AMT. Ini untuk ya AMT. Nah, sedangkan jenis yang lain itu ada CVT. Kalau CVT itu lebih smooth. Lebih smooth biasanya itu dipakai merek Honda biasanya ya, mobil Honda. Terus lebih ini cara pengoperasiannya kan tadi sudah tahu. Kalau yang saya full matic kan nyata matic. Ini kalau matic manual tuh caranya kayak apa? Memindahkan ke matic ke manual ke matic tuh seperti apa? Oh ya, gini. Misalkan kita melihat medan turunan curam atau apa, kita misalkan mau nih dari matic dulu ya. Iya. Kita kunci dulu. Kita posisinya drive-nya di automatic. Oke. Misalnya ini gini, kita bisa dilihat di layarnya. Kita lihat layarnya. Kalau misal ini matic ini, kita mau pindah ke manual, dia langsung pindah kita dorong ke kiri, dia langsung pindah ke posisi semi matic. Adapun untuk gearnya atau giginya itu menyesuaikan
itu tadi ya, menyesuaikan dari misalkan Matic ini dari gigi misalkan anggaplah kita dari manual ke Matic ya. Ya. Dari manual ke Matic kita pakai gear 10. Ya. Kita pakai manual, sedangkan kita mau pindah ke Matic. Di situ nanti kalau misalkan kita kecepatannya kurang atau apa, di sini Maticnya menyesuaikan. Misalkan 10 harusnya itu 12, kita di manual pakai 10, otomatis ini nanti langsung pindah ke 12. Berarti begitupun sebaliknya. Bisa juga kalau Matic pindah ke manual, begitu sebaliknya dengan sambil berjalan. Sambil Pak? berjalan. Oh, berarti nggak perlu berhenti atau nggak perlu lah. Ya. Ini lagi. Misalkan kita pakai gear, anggaplah gear 7 atau 8. Kita biasanya mau berhenti kan pas ada tiba-tiba ada halangan rintangan, tiba-tiba kita berhenti. Atau misalkan kita di pos checker mau ngambil surat kirim dari gigi 8. Kalau posisinya kita benar-benar berhenti, ini di posisi manual ya. Manual. Di posisi manual gear 9 atau gear 8 kita berhenti. Tuh, berhenti. Asal ada jedanya sekitar 2 detik kita berhenti. Itu giginya Sudah kurang sendiri kurang lah. sendiri dia. Menyesuaikan kontur jalan atau pokoknya medannya. Misalkan dari 9 langsung dia turun langsung ke 2 atau ke 3. Jadi kita nggak usah capek-capek Oh iya. dorong ke belakang. Ini kan masalah kalau yang lain ini sama aja kayak hino-hino yang ada ini. Cuma Ya. yang satu ini yang kita belum pasti mengerti kan, Ya, harus kita betul. tanya-tanyakan itu. Nah, berarti kalau medan-medan yang licin itu kita enaknya pakai manual atau pakai manual? Disarankan ya, waktu kemarin training itu disarankan kita baiknya pakai yang manual. Oh, pakai manual lah. Dari loading point ya, dari loading point itu apalagi loading pointnya posisinya nanjak, kita itu disarankan untuk memakai yang manual, jangan Matic. Karena apa? Di saat ban slip otomatis RPM-nya naik. RPM naik, gigi pindah. Kalau kayak pakai Kita Matic mandek, lah. iya kalau mandek kita di situ. Kalau kita pakai manual kan bisa kita atur. Iya. Kita bisa atur RPM-nya seberapa, perpindahan giginya kapan. Itu bagusnya untuk di jalan yang nggak rata atau apa, Licin. jalan licin. Pas kita mau menanjak atau angkatan pertama ya gitu. Iya. Pokoknya dalam angkatan pertama itu kita disarankan untuk pakai yang manualnya saja. Tinggal ngikutin RPM aja lah. Ya, kita kan bisa ngikutin RPM-nya berapa anunya kan. Kan sudah ada diatur. Oke bro, ini agak asing ya, kayak mobil Hino, kayak yang lain-lain tuh kayak Scania itu pasti. Kalau Hino nih, apakah baru-baru ini meluncurkan tipe seperti ini atau udah lama ada di Indonesia ini? Nah, Oke bro, Anang. Ya, sebenarnya detailnya kita agak asing ya untuk kita driver Hino ini. Untuk Matic yang nyata dulu untuk Matic. Kalau untuk merek-merek Eropa kan itu sudah dari dulu. Sebenarnya sih untuk Hino Matic ini dipasarkan di Indonesia itu kalau nggak salah ya, itu di tahun September 2017 sudah ada. berarti baru-baru ini ya, nggak 2001 kah? 2017 udah lama. Jadi maksudnya di tempat kita ini launchingnya di sini, di perusahaan kita, ke tempat kita bekerja ini baru tahun 2021 ini kita ground test. Ada berapa unit itu Pak di sini? Kalau untuk kita di sini ada sekitar 3 unit. 3 unit kita ground test dulu. Tapi kalau aku lihat sih bagus. Cocok lah di Medan sini. Cocok untuk medan sini, terutama untuk para driver ya. Untuk driver itu memudahkan atau malah kayak apa? Kalau untuk pribadi saya, Bro Ana, ini sangat memudahkan sekali untuk pengoperasiannya dan untuk untuk sang drivernya sendiri. Karena apa? Kaki kita cuma satu aja yang nginjak gas, rem, tanpa harus takut mendek atau mati di tengah tanjakan tanpa. Berarti itu nggak fungsi kaki kiri Pak ya? Nggak fungsi, makanya
bisa ngetek-ngetek kayak gini ya, tapi jangan ya, nggak boleh, nggak boleh untuk operasional kita apa, untuk SOP-nya nggak boleh kita ibaratnya kan, ibaratnya satu kaki di atas dashboard tuh bisa juga. Sama yang di indikator ini ada perbedaan kah atau sama yang lain ini, Bung? Ada sedikit bro, ada sedikit bro Anang. Di sini untuk di indikatornya sini kan ada di sini perbedaan, kalau manual nggak ada, kalau di matic di sini. Di sini kita. Nah, kita akan nyalakan sebentar, kita lihat indikatornya. Nah, kalau kita tekan ke kiri, nah ini masuknya D ini ya matic. Nah, kalau kita geser lagi ke kiri, nah ini manual. Nah, tanda panah ini ya, tanda panah ini manual. Nah, kita di sini, nen, itu aja. Itu bedanya, kalau kita mundur dia gambar R seperti biasa. Oh iya. Berarti perbedaannya cuma di tanda panah sama anu aja lah. Iya, kan kita lihat di sini ada indikatornya. Kalau posisinya di N atau di automatic, semi-matic, ya di sini ada di sini di layarnya di sini. Oke, Bro. Tadi semua sudah kita jelaskan, ada satu yang belum kita tahu. Cara dampingnya kayak apa? Tadi kan ini pedalnya nggak ada. Ini apa kalau PTO-nya cara kayak apa kan dampingnya? Tolong jelaskan lah. Ya. Gini, Bro Anang, cara dampingnya sama di apa yang di manual. Cuma bedanya satu aja. Pak, koplingnya nggak ada. Ya, jadi nggak ada ya. nih, langsung diminjet PTO. Ya, jadi atau pastikan. apa? Jadi kita pastikan unit kita berhenti, cari permukaan yang rata, itu SOP-nya ya. Jangan sampai kita yang miring-miring, nah, itu bahaya, berpotensi bahaya. Jadi kita cari dataran yang datar, permukaan yang datar. Terus kita jangan sampai lupa. Ini ya. Ini tarik dulu. Tarik ke atas. Nah, posisi netral, posisinya di netral. Nah, kalau sudah netral, jangan lupa injak remnya. Jangan lupa servis brake-nya kita injak, terus kita pitik PTO. Kita tunggu sampai PTO-nya muncul. Sampai PTO-nya muncul, karena berhubung ini nggak nyala mesinnya. Jadi nggak muncul dia. Jadi kita pastikan dia muncul di sini PTO, baru kita angkat ini. Kita angkat tuas damnya. Kita gas. Oke. Nah, mungkin itu aja, Bro Anang. Sama dengan yang lain. Nah, kalau sudah habis damnya kita maju. Kayak gitu. Kalau untuk menurunkan jangan lupa. Sama ya. Ya sama, kita turunkan. Nah, gini dia. Nah, gitu kan. Oke, mungkin gitu aja yang saya tanyakan. Nanti kalau ada yang nggak tahu bisa saya tanya langsung sama yang pernah ke training atau kursus di atas sana, atas langit sana. Jadi lebih tahu. Kita belum masih training di lapangan lah ibaratkan. Masih maktakan, kalau teori kan belum. Langsung, Bung. Kayak apa? Oke, siap, Bro Anang. Kita saling share berbagi ilmu kita, apa yang kita dapatkan waktu training, kita share sama teman-teman supaya teman-teman juga tahu. Sebagai seorang driver, ibaratnya mungkin kurang ya, karena Bro Anang tahu sendiri, kita ini bukan mekanik, bukan ahlinya juga, bukan trainer. Apa yang kita dengar kemarin, apa yang kita serap ilmunya, kita bagikan ke teman-teman, kita share ke teman-teman subscriber Arya Satria 88. Oke. Memang begitu, kalau punya ilmu itu harus dibagikan. Jadi kayak apa lah namanya itu, berbagilah. Iya, betul. Kita nggak punya harta yang dibagikan, nggak punya ilmu yang kita dapatkan, itu juga sedekah namanya. Berarti sedekah nggak uang aja lah. Sedekah nggak uang aja, senyum pun adalah sedekah. Kita senyum sama orang, kita sedekah juga. Ini pesan-pesan moral ini. Ini pesan-pesan moral. Ini pesan-pesan moral, nah. Religi. Dan jangan lupa ya, Bro Anang, kita sesama driver harus patuhi keselamatan kerja kita, K3L hanya. Itu harus, Bro. Kita pergi
pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan lupa anak istri di rumah menunggu. Jangan menemui istri tetangga di Oh, rumah. enggak. Itu enggak boleh. Ya, bro, anak ada tetangga enggak? Tetangga banyak, tapi kan kita di hati cuma istri. Betul gitu. itu nomor satu. Itu istri dan anak kita adalah penyemangat kita, penyemangat kita untuk bekerja. Oke, mungkin teman-teman para subscriber atau penonton atau viewer yang menonton video ini sudah sekian dulu ya dari kami, dari saya Tamrin dan Bro Saya Anang sendiri dari Anang Wiono, Jatim, Kota Pesilat, sip. Madiun, Kota Gadis. mengucapkan selamat nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau gini salamnya gini ya, salam 2 pedal aja gini kalau kita pakai yang ini ya. Kita nggak 3 pedal lagi, salam 2 pedal. Peace.